materi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran dan besaran. 160 cm, bentar ya saya tulis dulu. Kamu lagi ngapain? Lagi mengukur tinggi badan. Tahu nggak? Mengukur tinggi badan di dalam fisika termasuk ke dalam pengukuran dan besaran loh. Ukuran apa itu? Pengukuran ialah penentuan besaran dimensi atau kapasitor biasanya terhadap suatu standar atau suatu pengukuran. Sedangkan besaran suatu yang dapat diukur dan dihitung. Oh, begitu ya. Iya. Kesimpulan dari besaran dan pengukuran adalah di mana besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditentukan terlebih dahulu dan diturunkan dari besaran-besaran lain. Contohnya, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Dan pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran-besaran lain. Beberapa perbandingan internasional pada besaran pokok persatuannya: 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 kuat arus listrik, 5 suhu, 6 intensitas cahaya, dan 7 jumlah zat. Gerak lurus. Tahu nggak, berjalan seperti ini termasuk gerak lurus loh. Hah? Gerak lurus? Iya, gerak lurus. Gerak lurus kan merupakan suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berarti berjalan lurus seperti ini termasuk gerak apa? Berjalan seperti ini termasuk gerak lurus beraturan atau GLB. Oh gitu ya. Gerak lurus adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. GLB merupakan gerakan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Rumus GLB yaitu Pi sama dengan S per T. S sama dengan perpindahan, Pi sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Vektor. Hai Besti. Hai. Kamu lagi ngapain? Lagi buka Google Maps mencari tahu jalan arah ke kota Napan. Kamu tahu nggak, itu termasuk kepada navigasi vektor loh. Kok bisa? Ya, karena dalam navigasi, vektor berperan besar terhadap keadaan suatu lokasi. Ditinjau dari tempat yang bergerak, berupa kendaraan atau lainnya. Teknologi ini biasa disebut GPS. Do you know GPS? I don't know. GPS yaitu Global Positioning System. Sistem ini akan memberitahukan keberadaan di permukaan bumi, walaupun tempatnya bergerak, sehingga para pengendara dapat mengetahui di mana ia berada dan kemana lokasi yang akan dia tuju. Oh begitu, pasti vektor memiliki peran sangat penting bagi navigasi ya. Of course, contohnya yaitu Google Maps. Jadi gunakanlah Google Maps jika Anda kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, torsi, medan listrik, dan sebagainya. Besaran vektor dapat digambarkan dengan anak panah yang terdiri atas, pangkal, dan ujung. Panjang anak panah menyatakan besaran vektor, sedangkan anak panah menyatakan arah vektor dari pangkal ke ujung. Resultan vektor. Resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu dengan metode segitiga, metode jajar genjang,
poligon, dan analitos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika gerak. Nina lagi ngapain sih? Lagi menarik kertas dengan cepat tanpa buat bukunya bergeser. Kamu tahu nggak sih kalau itu termasuk hukum Newton 1? Hah? Hukum Newton 1? Iya, hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan K yang bekerja pada satu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam, maka selamanya akan diam. Oh, gitu ya? Iya. Kesimpulan dari dinamika gerak yaitu dinamika gerak terdiri dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap diam. Sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Hukum Newton 2 berbunyi, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan mengakibatkan terjadinya perubahan momentum. Perubahan momentum tiap satu satuan waktu yang dialami oleh benda tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda mengerjakan gaya atau aksi pada benda lain, maka benda yang dikenai aksi akan melakukan gaya atau reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan gaya aksi. Gerak melingkar. Oh iya, sekarang jam berapa? Jam 4.20. Tahu nggak sih dalam ilmu fisika jam dinding termasuk gerak melingkar loh. Kok bisa? Karena berputarnya membentuk lintasan lingkaran. Gerakan melingkar itu apa sih? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan yang berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Ilmuku jadi bertambah nih. Makasih Besti. Sama-sama Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh. Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Sedangkan gerak melingkar berubah beraturan atau GMB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur, atau dengan kata lain percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik dinamis. Hai, menyalakan lampu termasuk pada listrik dinamis loh. Menyalakan lampu termasuk kepada listrik dinamis dikarenakan dialiri oleh suatu arus listrik, di mana energi listrik dapat diubah menjadi energi lainnya. Contohnya yaitu suatu bohlam dialiri oleh sebuah arus listrik, di mana bohlam tersebut akan menyala, dan energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya. Itulah salah satu contoh listrik dinamis. 155 cm ya saya tulis. Iya. Kamu lagi ngapain? Aku lagi di mana? Kamu tahu nggak? Tahu nggak, berjalan seperti ini termasuk gerak lurus loh. Gerak lurus. Iya, gerak lurus. Gerak lurus kan merupakan suatu objek yang lintasannya berupa suatu garis. Hai Besti. Hai. Kamu lagi ngapain? Lagi buka Google Maps, lagi cari jalan ke arah kota depan. Kamu tahu nggak? Itu termasuk kepada navigasi vektor loh. Kok bisa? Iya, karena dalam navigasi vektor berperan besar terhadap keberadaan suatu lokasi. Ngapain sih? Lagi
Tahu nggak sih dalam ilmu fisika jam dinding termasuk gerak lingkar? Kok bisa?